Berita pertama sergap. Nih, buat ente pengusaha elektronik, khususnya laptop dan handphone, waspada. Ame kawanan rampok lintas provinsi. Gak tanggung-tanggung, cuma dari 2 lokasi berbeda, 6 pelaku pencurian spesialis toko elektronik ini berhasil menggasak ratusan laptop dan handphone senilai miliaran rupiah. CCTV ini merekam kawanan perampok mendatangi toko elektronik di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kelima pelaku ini berusaha membobol pintu toko, namun beruntung pemilik toko berhasil menggagalkan aksi pencurian tersebut. Usai dilakukan penelusuran, tim unit 4 Sudit Prasmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap 6 pelaku di 2 lokasi berbeda. 2 pelaku berperan sebagai penada dan eksekutor berinisial I dan M ditangkap di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan 4 pelaku lainnya ditangkap di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dari 2 lokasi berbeda, kawanan pencuri ini berhasil menggasak ratusan laptop dan handphone senilai miliaran rupiah. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah gunting baja, 2 buah linggis, 63 unit HP, dan 27 unit tablet. 6 pelaku spesialis pencurian elektronik lintas provinsi di wilayah Jawa Timur. Dari ke-6 pelaku tersebut, mereka berhasil melakukan pencurian dengan total jumlah kurang lebih 150 unit laptop dan 90 unit handphone. Kini para pelaku telah ditahan di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Gak ada hujan, gak ada angin. Tahu-tahu ada orang gak dikenal di Denpasar, Bali, main serang warga yang lagi belanja di warung. 1 orang tewas karena ditikam pelaku. Orang kayak gini nih, gak boleh dibiarin berkeliaran. Bahaya, harus segera ditangkap nih. Dalam kamera pengawas di Jalan Nangka Utara, Denpasar, Bali, tampak seorang yang tengah berhenti di depan warung tiba-tiba ditabrak pelaku yang mengenakan jaket jeans dan masker dengan motornya. Korban DW 19 tahun juga dipukuli pelaku dan dikejar. Beruntung penjaga warung melerai dan meminta korban bersembunyi di warungnya. Korban tidak mengenali pelaku. Tak berselang lama, pelaku kembali dan kali ini menganiaya seorang pembeli lain dengan senjata tajam. Korban bernama KP, 31 tahun, awalnya datang bersama temannya WWA 33 tahun untuk membeli minuman. Tiba di warung, pelaku menghampiri korban. Saat diajak berbincang, pelaku menikam korban KP. Korban segera dilarikan rekannya ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Udah pas tugas ya. Tapi kalau tokonya itu memang 24 jam, Pak? Kurang tahu, Pak. Setahunya kemungkinan sampai antara jam itu udah malam itu, antara jam 1 jam 2-an itu, Pak. Memang bukan sampai malam gitu? Iya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku. Dari Denpasar, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, ini kisah anak durhaka. Ada anak tega membakar rumah sampai bikin ayahnya luka bakar sekujur tubuh. Yang bikin dia sampai begitu juga nggak masuk akal. Pelaku marah gara-gara nggak dibeliin HP. Nggak cuma itu, pelaku juga nuduh ayah dan ibu sambungnya bikin guna-guna sampai dagangan satenya nggak laku. Anak macam apa ini? Anak durhaka ditangkap polisi. Alfian, 25 tahun, ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan karena membakar rumah sampai mengakibatkan ayah kandungnya luka bakar sekujur tubuh. Korban luka bakar 50% akibat kebakaran yang menimpa rumahnya di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Menurut ibu sambung, pelaku sering marah-marah, bahkan menuduh ayah dan ibu sambungnya melakukan guna-guna hingga dagangan satenya tidak laku. Tak disangka pelaku mengunci rumah, mengambil bensin, dan membakar rumah hingga menyambar sang ayah.
kayak gitu. Oke lah katanya, kalau itu mau lihat kan, biar aku kasih dulu katanya. Dikunci pintu depan, kunci dia masuk ke dalam kamar belakang. Nggak berapa lama, memang ayahnya mau nungguin saya, takut dia ngapain saya kan. Rupanya udah disediakannya itu minyak apa tuh, minyak bensin dalam botol Pocari. Dia siram, saya memang nggak nampak dia nyiram, tapi bapaknya nampak. Siram gini, sok kena lah bapaknya, badan-badannya kena, semua rumah kena. Untuk sementara, motif pelaku diduga lantaran tidak diberi handphone dan cemburu terhadap ibu sambungnya. Pelaku ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Namun sang ayah terpaksa melanjutkan perawatan di rumah kerabatnya lantaran tak memiliki biaya untuk berobat di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Sok ngaku-ngaku ormas. 2 orang pria di Pamulang, Tangerang Selatan meras guru TK. Kagak dikasih, malah ngamuk dan ngancem pakai senjata tajam di hadapan murid TK. Aduh bang, kalau butuh uang ya kerja dong. Masa malakin orang, apalagi di depan anak-anak. Minim empati lo emang. Dua orang pria yang mengaku anggota sebuah ormas tiba-tiba mendatangi rombongan TK yang tengah berlatih marching band di Pamulang, Tangerang. Mereka memeras pihak TK dengan alasan latihan tanpa izin. Suasana semakin tegang saat salah satu pelaku mengancam menggunakan senjata tajam karena uang yang diminta tidak diberi. Kedua pelaku juga merusak alat latihan marching band para siswa TK. Pas datang, saya udah di pojok lah, kayak dipojokin. Nah, tiba-tiba saya diserampang atau ditampar gitu. Nah, ini saya dagu saya langsung gini. Nah, itu saya ditampar sama yang pemuda parkir itu. Dan yang kedua, yang temannya itu, yang pemuda Pancasila itu, maju. Nah, maju dia itu, awalnya tuh saya diginiin. Saya udah bilang, bang sabar dulu bang, sabar bung. Sabar, langsung dia ngeluarin pisau. Ya jadi sangkur gitulah, saya ditodong kan. Pas pengen diginiin, saya langsung pegang tangannya sigap, seret. Gini, nah mungkin dia tahu kan, dia kan juga orangnya pendek, jadi langsung lepas dia udah nggak ngancam saya juga di tempat nggak ngerasa kayak pengen kabur apa segala macam. Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan yang menerima laporan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Para pelaku pun berhasil diamankan. Tempo kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Pak yang Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Oke. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi ada di rumah orang tuanya ya. Polisi kini mendalami motif kedua pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, jangan percaya deh sama iming-iming bantuan duit dari orang kagak dikenal. Nih, gegara silau mau dikasih bantuan uang 6,3 juta. Seorang emak-emak di Sampang, Jawa Timur malah kehilangan uang ratusan ribu dan perhiasan emas miliknya. Beruntung, berkat aksi heroik anggota Polres Sampang, pelaku udah ditangkap. Top. Hendak membeli jajanan keliling, seorang pelaku penipuan ini tiba-tiba dipergoki polisi. Aksi heroik Brigadir Nor Wahid Rusdianto, anggota Polres Sampang yang mengejar pelaku Joni, terjadi di Desa Pengungsian, Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sebelumnya, aksi pelaku juga terekam CCTV saat beraksi merayu korban berinisial SB. Korban yang sedang menunggu bus untuk pergi ke Surabaya tiba-tiba didatangi pelaku. Pelaku kemudian mengiming-imingi korban akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp6.300.000. Terbujuk rayuannya, korban langsung mengikuti apa kata pelaku hingga menyerahkan uang Rp600.000 dan perhiasan emas miliknya seberat 5 gram. Pelaku berdalih uang dan perhiasan korban demi bisa menebus biaya pencairan bantuan.
Namun saat korban yang diturunkan di tengah jalan diminta untuk menunggu, pelaku tak kunjung kembali. Korban langsung melapor ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 10 kali melakukan aksi penipuan tersebut dan berpindah-pindah tempat. Iming-iming mendapatkan uang 6.300.000, sehingga mereka di perjalanan dia langsung disuruh dipaksakan dia untuk mengeluarkan uang, akhirnya kerugian 600.000 dan perhiasan senilai 5 gram. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolres Sampang untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku kini dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Gara-gara mau nyewa LC, anak buah kapal di Makassar nekat nyolong uang majikannya. Aduh bang, udah tahu nggak punya duit, jangan pikiran yang aneh-aneh. Kerja yang bener bang. Terus uangnya di mana? Peristiwa bermula saat Sandi, pemilik kapal, melapor ke Polsek Pautere Makassar bahwa uangnya sebesar 16 juta rupiah telah dicuri. Korban sejak awal sudah mencurigai salah satu anak buah kapalnya, yakni Gufron Arianto. Polisi pun langsung memeriksa pelaku. Usai diperiksa, pelaku mengaku telah menggunakan uang tersebut salah satunya untuk menyewa pemandu karaoke atau LC dan hanya tersisa Rp300.000. Di pelaku merupakan ABK kapal. Saat teman-temannya tertidur, pelaku mengambil sebuah tas yang berisikan uang sejumlah 16 juta rupiah. Kemudian di hari yang sama, pelaku menggunakan uang tersebut. Yang pertama digunakan untuk masuk di salah satu THM di Kota Makassar untuk beli minuman. Kemudian uang juga digunakan untuk beli pakaian dan sewa penginapan. Dan juga ada menurut pelaku, keterangan pelaku, sebagian uangnya dikirim ke keluarganya di Kota Bima. Informasinya kan dia menyewa PSK. Ya betul, hasil pemeriksaan sementara dari penyidik bahwa sebagian juga uang hasil curian dari pelaku digunakan untuk menyewa LC atau ladies karaoke di THM tersebut. Pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Orang kalau udah panik seringkali gelap mata, nggak pakai nalar. Kayak yang satu ini, maling sepeda motor kepergok warga. Nggak ada tempat buat kabur. Pelaku nekat naik ke atap rumah. Lompat dari atap ke atap sampai ngumpet di plafon masjid. Begitu ketahuan, ya jelas rame lah. Warga langsung ngerubung ngasih salam olahraga. Warga berteriak-teriak melihat seorang pelaku pencuri sepeda motor melarikan diri melompati atap-atap rumah. Sempat menghilang, pelaku akhirnya dipergoki bersembunyi di atas plafon masjid. Naas bagi si pencuri, warga sudah berkerumun menantinya. Saat tertangkap, pelaku langsung menjadi bulan-bulanan masa. Pelarian pencuri motor ini terjadi di Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pelaku terpergok saat hendak menjual sepeda motor curian. Namun saat hendak ditangkap, pelaku langsung kabur naik ke atap rumah. Masjid. Mereka hantu kan berapa tangkapan dia melawan. Lari. Baru dia lari. Terus? Dari putar ke tadi, baru masuk dorong itu. Sampai di muka rumah tadi. Pelaku diamankan petugas Polresta Gorontalo Kota. Belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian terkait penangkapan terduga pelaku curanmor ini. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan melaporkan.
Yang ini sempat bikin heboh Sukabumi, Jawa Barat. Dua kelompok geng motor bentrok di jalan raya. Kedua kelompok bawa-bawa senjata tajam sampai bikin warga takut. Gara-gara bentrok ini, Bu Kapolres Sukabumi Kota sampai turun tangan. Gaskan, Bu, jangan kasih ampun. Ya, anak briges lari, anak ayo Kak, naik. Ributan ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Cikole, jalan utama kota Sukabumi, Jawa Barat. Dua kelompok geng motor bentrok saling kejar dengan senjata tajam. Pengguna jalan terganggu hingga menyebabkan kemacetan. Polisi langsung turun tangan. Dua anggota geng motor tertangkap dan beberapa senjata tajam berhasil diamankan. Semarang melintas 5 motor berboncengan sambil mengacungkan senjata tajam dan bendera bertuliskan Briges. Lalu berteriak. Briges selanjutnya saudara A dan kawan-kawan mengejar gerombolan tersebut dan satu motor terjatuh lalu terjadi bentrok dan kejar-kejaran. Bentrokan terjadi karena provokasi. Sekelompok geng motor yang melintas memanas-manasi geng motor lain yang tengah nongkrong. Dua orang pelaku diperiksa di Satreskrim Polres Sukabumi Kota, sementara pelaku lainnya masih diburu petugas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Dari kasus di Medan, anak durhaka, ampun deh, cuman nggak dibeliin HP, tega-teganya anak membakar rumah ayah kandungnya. Jangan sampai terulang, anak berani ke orang tua, ganjarannya Hotel Prodeo alias penjara. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!